Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hebat Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita melanjuti pelajaran kita, Ibu akan absen dulu ya. Absen dulu. Ibu absen, namanya Ibu panggil satu-satu karena kita ini masuknya di siang hari. Takutnya ada yang belum masuk di dalam kelas. Ibu absen. Bang So. Hadir Bu. Ya, Florensina. Hadir Bu. Irma. Hadir Bu. Abdul. Hadir Bu. Abdul. Hadir Bu. Inka. Inka, mana Inka? Hadir Bu. Ya, Ahmad Ramlan. Hadir Bu. Desi. Desi. Mana ini Desi, suaranya Desi? Hadir. Ya, Ayu. Hadir Bu. Asna. Hadir Bu. Eka. Hadir Bu. Faizatul. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nggak ada yang pura-pura main ke kantin atau pura-pura izin ke kamar mandi. Ada Bu. Hadir lengkap Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu supaya tambah semangat sekarang Ibu minta dulu semuanya berdiri dulu dari kursinya. Ibu mau melihat kerapiannya. Itu si Abdul, kenapa bajunya keluar Abdul? Ayo Abdul, masukkan dulu bajunya yang rapi, yang ganteng. Baik Bu. Ya, rapikan dulu. Izin keluar Bu. Ya. Kau usah keluar di belakang pintu aja Abdul. Nanti kamu keluar, kamu ke kantin lagi. Ya baik Bu, baik Bu. Ya, Eka itu kerudungnya dirapikan dulu Eka. Biar cakep anak Ibu. Nah, supaya selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya segala ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu minta tolong Ayu tolong pimpin doanya ya Ayu. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa memulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ayu. Ya Bu, sama-sama. Iya. Nah, selanjutnya untuk sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah Abah lamanya bah kata abang. Rio proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat berdosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nah, yang semangat ya menyanyinya ya, yang semangat. Kok boleh yang Garuda Pancasila. Kok kayak nggak makan setahun sih? Ya, harus semangat karena lagu Garuda Pancasila ini adalah Garuda ya melambangkan lagu yang membangkitkan semangat kita ya. Jadi menyanyinya harus semangat. Oke? Lapar Bu, lapar. Kan sudah tadi istirahat Abdul. Tadi emang gak sempat makan ya Abdul? Abdul itu Bu belum makan 2 kali Bu.
Yang nggak boleh Udah kayak Bu, gitu ya, tadi Abdul. aku lihat dia jajan banyak Bu. Iya Abdul nih, tidak boleh seperti itu ya Abdul. Oke, Baik bu. nah tidak apa-apa. Kita belajarnya santai-santai serius ya. Jadi nggak perlu tegang. Kalau sama ibu kita belajarnya santai-santai tapi serius. Nah, dalam kegiatan ini sebelum kita memasuki pelajaran, ibu ingin menyampaikan tentang kompetensi dasar dalam pembelajaran ini, yaitu pertama, menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Dua, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Tiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, indikator pencapaian menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menampilkan rasa tanggung jawab dan peduli terhadap peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menganalisis hasil perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. 4. Menyimpulkan hasil perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. 5. Menyusun laporan hasil telaah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. 6. Menyajikan laporan hasil telaah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik, menampilkan rasa tanggung jawab dan peduli terhadap peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik, menganalisis hasil perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI dengan baik, menyimpulkan hasil perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI dengan baik, menyusun laporan hasil telaah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI dengan baik, menyajikan laporan hasil telaah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI dengan baik. Nah, itulah tujuan yang hendaknya bisa kita capai dalam pembelajaran hari ini. Masih semangat? Semangat. Semangat ya, jangan loyo, jangan masih semangat Bu. Jangan seperti itu. Semangat Ya, semangat ya. Oke, untuk memancing. Iya, untuk memancing semangatnya, kalau Ibu bilang hai, jawabnya halo ya. Hai. Halo Bu. Halo. Hai. Hai, halo, hai. Hai halo, hai halo. Semangat ya. Ya harus Semangat, Bu. semangat. Kita belajar PPKN itu kita harus menunjukkan rasa semangat kita. Oke? Ya Bu. Ya. Cakep. Nah, pada kegiatan ini kita hari ini membahas materi tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu, apa sih perumusan itu? Ayo, siapa yang tahu? Apa perumusan itu? Apa sih yang dimaksud dengan perumusan? Pembentukan Bu. Boleh. Ayo, siapa lagi? Merumuskan itu membuat Kak Bu. Boleh. Ayo, ada siapa lagi? Merencanakan Kak Bu. Boleh, perencanaan. Tadi itu membuat, merencanakan. Ya boleh. Ada lagi? Mencetus. Membentuk Bu. Ya, mencetuskan juga boleh ya. Jadi perumusan itu bisa juga dikatakan sebagai cara ya, habis itu pencetus ataupun proses. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Dasar yang kita biasa baca pada setiap hari Senin upacara. Nah,
sebelum itu terjadi, maka dirumuskan dulu sebelum sempurna seperti apa yang sering kita baca ketika upacara bendera hari apa? Senin. Iya, hari Senin ya. Kenapa ngantuk? Ngantuk Kak Irma? Enggak, Bu. Ya, ya, semangat ya. Ya, Bu, semangat. Iya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Kenapa sih undang-undang itu apa undang-undang? Kalau Ibu mau tahu dulu, undang-undang dasar itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, boleh Irma. Undang-undang atau pembukaannya, Bu? Undang-undang dasar. Undang-undang itu aturan kah, Bu? Aturan negara. Iya, betul. Ya, undang-undang dasar itu adalah aturan negara. Masya Allah, Irma. Ya, jadi undang-undang dasar itu adalah aturan negara. Nah, kalau kita pikirkan, nah, seandainya negara Indonesia ini tidak memiliki undang-undang, apa yang akan terjadi? Ayo, Bu. Tahu, Bu. betul, akan Ada kacau. Karena nggak ada aturannya, Bu. Betul, betul sekali. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan kehidupan kita di sekolah, seandainya kalau undang-undang dasar itu adalah berupa aturan, berarti di sekolah itu aturan itu berupa apa? Tata tertib. Betul. Ya, Nanti dapat reward ya, Bu. iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Irma. Iya, ya, betul sekali ya. Jadi kalau di sekolah itu aturan itu berupa tata tertib. Nah, jadi kalau seandainya tidak ada tata tertib, otomatis tidak ada yang mengatur tentang baju seragam. Bisa aja hari ini Irma bajunya kuning, ya si Ayu bajunya pink. Nah, kalau tidak ada tata tertib kan otomatis tidak ada yang mengatur baju seragam, ya kan, waktu masuk sekolah seperti itu. Betul atau tidak? Betul. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kata kunci dalam pembelajaran. Nah, kata kuncinya yang Pak dalam perumusan Undang-Undang Dasar itu ada BPUPKI. Nah, apa sih BPUPKI? Ada yang tahu apa BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, betul ya. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI itu mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertamanya itu sebelumnya pernah kita bahas di bab 1 ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Habis itu dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini ada berkaitan tentang konstitusi dan hukum dasar. Lanjut. Habis itu ada peristiwa penting dalam perumusan tersebut. Kita lanjut analisis peristiwa. Jadi nanti Ibu akan membagikan sebuah kelompok ya untuk nanti kita akan laksanakan kegiatan diskusi kelompok untuk pemecahan sebuah masalah serius. Ya. Nah, sebelum kita membagi kelompok, maka dari itu perhatikan penjelasan berikut ini dari sebuah video. Ini lagi direkam lah. Ibu klik ya. Bisa dilihat? Belum bisa, Bu. Sebentar. Sabar ya. Mohon maaf ya, loading.
Videonya bisa terlihat? Belum Bu, masih gambar kucing. Oh, padahal di tempat ibu sudah terlihat videonya. Belum Bu. Terlihat tidak? Tidak Bu. Tidak, Bu. Oke, User, mohon maaf Bu. ya. User Bu. Sebentar. Oke, sebentar dulu ya. Ya, bisa terlihat tidak? Anak-anak ibu. Bisa Bu, bisa. Bisa Bu, sudah. Alhamdulillah ya. Nah, di sini nanti kalian akan melihat penjelasan tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Ibu minta tolong diperhatikan ya. Nanti akan ada materi-materi di situ yang bisa kalian ambil. Ada. Sama mau juga. Enggak, cuma punya tadi Umi rubah kata-kata yang tuh. Bagaimana jika peristiwa di dalam video tersebut tidak dilaksanakan pada tempo dulu gitu. Kalau Aplikasi gitu. Hah? iya, Aplikasi apa? Namanya. lupa namanya. Nah, itu kan itu kan susah sayang dipecahkan anak-anak. Kalau pemikiran kayak gitu tuh, jadi Umi ganti bagaimana jika di negara kita ini tidak memiliki undang-undang, langsung kayak gitu, jangan situ the point. Kalau misalnya apa yang terjadi apabila peristiwa dalam video tersebut tidak dilaksanakan tempo dulu, kan sulit loh menganukan, sedangkan peristiwa di situ kan banyak, ada pada tanggal sekian gitu bah. Ya, cukup ya. Itu tadi adalah video penjelasan tentang perumusan dasar negara. Bisa dilihat tadi ya video yang Ibu tampilkan? Bisa Bu. Iya. Nah, selanjutnya tugas peserta didik adalah di sini Ibu akan membagikan sebuah kelompok diskusi. Jadi membentuk kelompok diskusi, masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Nanti yang menentukan kelompoknya adalah Ibu, supaya si Irma tidak maunya sama Ramlan aja ya, supaya tidak seperti itu. Atau si Ayu maunya sama Abdul ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Atau si Inka maunya sama Floren. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Nanti kasihan temannya yang lain nanti cemburu ya. Jadi biar Ibu yang menentukan kelompoknya. Silahkan dicatat nama kelompoknya supaya ingat Ya Bu. ya. Nah, untuk kelompok 1 itu nama kelompoknya adalah Pancasila ya, terdiri dari Florensina, Irma, dan Bangsto. Selanjutnya Ya, Bu. kelompok 2 nama kelompoknya Nggak tahu. NKRI, Suka-suka hati ya dah. ada Abdul dan Inka. Cuma 30 menit. Kelompok Tapi kok 3 kayaknya lama banget. nama kelompoknya Demokrasi, Ahmad Ramlan dan Desi. Habis itu kelompok 4 Ayu dan Hasan, nama kelompoknya Pahlawan. Selanjutnya kelompok 5 ada Eka dan Faizatul, nama kelompoknya Merah Putih. Sudah? Atau ada yang Sudah, Bu. namanya belum disebutkan? Sudah Bu. Namanya dia belum disebutkan? Sudah dapat kelompok semua ya? Sudah Bu. Iya, jadi sekarang silahkan bergabung bersama kelompoknya ya. Kita membuat kelompok diskusi, nanti akan Ibu bimbing untuk diskusi selanjutnya, untuk diskusinya. Kegiatan selanjutnya setelah bergabung Nah, yang ini, nah. bergabung
dalam Tapi sebuah kelompok, di LKPD maka teh Umi setiap ganti, kelompok cuman kan nggak sempat Umi menemukan gantinya peristiwa ini. penting dalam video pembelajaran dan menganalisis Ini hasil jelaskan ke temuan. mereka. Jadi dari video pembelajaran yang Ibu share tadi, yang Ibu tayangkan tadi, kalian bisa menuliskan apa sih hasil yang kalian dapat dari tayangan itu tadi. Di situ tadi ada menayangkan tentang perjalanan dari undang-undang dasar itu tadi, sehingga bisa menjadi sebuah undang-undang dasar. Di situ kan ada perumusan-perumusannya seperti itu. Bisa dimengerti? Ngerti, Bu. Ya. Mengerti, Bu. Selanjutnya berdiskusi mengenai Selanjutnya berdiskusi mengenai permasalahan, yaitu apa yang terjadi bila peristiwa penting dalam video yang kalian temukan tidak terjadi pada perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya ini adalah apabila, seperti penjelasan Ibu pertama, apabila negara Indonesia ini tidak memiliki undang-undang, apa yang akan terjadi? Itu silahkan kalian diskusikan dan kelompok kalian, lalu kalian temukan kejadian itu di lingkungan sekolah. Contohnya seperti tadi, misalnya sekolah kita tidak memiliki tata tertib, apa yang akan terjadi dengan sekolah kita? Nah, seperti itu, ya. Bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya, setelah nanti berdiskusi kelompok, hasil diskusinya akan kita presentasikan. Nanti presentasinya cukup di tempat masing-masing saja, ya. Jadi tidak usah maju satu-satu, cukup berdiri nanti yang menyampaikan, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain dan nanti akan dibimbing oleh Ibu. Oke? Bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Iya. Jadi Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mendiskusikan kelompoknya. Nanti apabila ada yang Ibu harap dalam mengerjakan tugas ini bisa sama-sama berdiskusi ya. Jadi jangan cuma ada misalnya si Ayu aja yang mengerjakan, misalnya seperti itu, mohon maaf, si Hasna nggak mau, misalnya seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya. Namanya juga diskusi kelompok, berarti kegiatan itu harus dilakukan bersama-sama dan kelompoknya. Oke, Ibu persilahkan untuk mendiskusikan kelompoknya. Berapa menit, Bu, waktunya, Bu? Waktunya 20 menit, Eka. Ibu tadi sudah menyampaikan ya, Eka. Eka tadi jalan-jalan terus, Bu, makanya nggak dengar. Iya, kenapa Eka? Ibu lihat Eka ini. Tidak boleh seperti itu ya, Eka. Kembali ke tempatnya. Kan tadi sudah istirahat, Eka. Ya, silahkan ya. Silahkan mengerjakan. Ya, Ibu rasa waktunya sudah selesai. Silahkan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, silahkan Ibu persilahkan siapa. Nanti itu bergantian ya, misalnya kelompok satu memaparkan hasilnya, lalu nanti kelompok 2 menanggapi seperti itu ya. Katanya mau cepat, abang sendiri yang melalaikannya. Silahkan kelompok 1. Kelompok 1 ini Bangso, Florensina, dan Irma. Dipresentasikan, Kak, Bu? Iya, dipresentasikan, Nak. Dilihat abangnya. Tapi yang lainnya, nanti dulu yang lainnya sudah apa belum? Sudah, Bu. Atau ada kendala dalam mengerjakannya? Aman, Bu, lancar, Bu. Aman ya, alhamdulillah. Karena tadi kan Ibu lihat si Ayu makannya banyak tadi, makanya lancar. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Makanya Ayu nanti kalau makan dibagi-bagi sama Eka ya, supaya Eka nggak ngantuk. Eka jalan terus, Bu. Eka nggak boleh Ayu tuh nggak mau bagi makanannya ke saya, Bu. Ya nggak boleh seperti itu ya Ayu.
kita Eka. ini harus saling berbagi. Ya Bu, soalnya tadi saya bawa jajannya sedikit aja Bu, jadi cukup untuk saya. Oh iya, nggak apa-apa, besok boleh bawa banyak-banyak lagi ya, biar dibagi untuk teman satu kelas. Ya Bu. Ya, bagus. Nah, Ya silahkan untuk bagaimana, apa mau kelompok satu dulu atau kelompok yang bersedia boleh. Bu, kelompok saya boleh Kak Bu? Iya, ayo kelompok apa namanya? Kelompok apa tadi namanya Bu? Kelompok 4 ya Ayu. Nah, kelompoknya kelompok pahlawan. Pahlawan. Oke. Kami dari kelompok pahlawan ingin mempresentasikan tentang hasil sidang PPKI itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itu antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Kemudian yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Itu Bu dari kelompok kami. Iya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, Bagus kan Bu? Saya Iya, tadi lihat bagus. Bu di video. Iya, bagus ya. Memang harus diperhatikan dengan seksama. Selanjutnya, silahkan kelompok yang lain yang ingin menanggapi dari kelompok 4 atau mungkin ada tambahan. oh, Saya Bu, Ya silahkan. Kelompok 1. oh. jawabannya beda Bu sama kelompok aku Bu. Iya, boleh menyanggah ya. Kelompok 1 boleh menyanggah apabila yang disampaikan oleh kelompok 4 itu tidak sesuai dengan Oh. tugas yang diberikan. Boleh. Rampit Umi. Kalau kelompokku Bu, Ketahuan gurunya nggak bawa itu sama jawabannya itu tentang yang dari video yang dinonton tadi kan Bu. Ya, Itu peristiwa pentingnya itu Bu tentang perumusan undang-undang Bu. Nah kalau tadi itu yang kelompok 4 itu bukan BPUPKI Bu, tapi PPKI iya. di pengesahannya Bu. Iya, tapi itu kan masuk sejarah perumusannya Irma. Tapi kan belum masuk pengesahan Ayu. Iya, Oke, tapi oke, itu kan oke. masuk sejarahnya ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang Ibu akan luruskan perdebatan kalian ini ya. Supaya nggak panjang, supaya nanti tidak terbawa sampai keluar kelas. Oh. Ya. Ya Bu. Jadi, apa yang disampaikan dari kelompok 4 tadi itu sebenarnya memang benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kalau hasil dari sidang itu, dia itu masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, sebenarnya tentang pengesahan seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang menemukan peristiwa penting. Peristiwa penting itu apa yang ada di dalam perumusan? Misalnya itu perjalanan menjadi sebuah undang-undang dasar itu. Berarti kan pertama adanya perumusan batang tubuh, maksudnya seperti itu. Nah, habis itu adanya perencanaan, maksudnya perencanaan pembentukan panitia seperti itu. Oh berarti Ya. Piagam Jakarta itu masuk di bagian situ kan Bu? Nah, kalau Piagam Jakarta itu dia sebenarnya masuk di bab 1 sebenarnya. Tetapi sebenarnya seperti itu, tetapi ketika di undang-undang di perumusan ini ada hubungannya seperti itu, ada hubungannya. Nah, kenapa awalnya kan Piagam Jakarta lalu berubah menjadi undang-undang dasar seperti itu. Sebenarnya ada perjalanannya seperti itu, ya. Cuma yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi sebenarnya itu sedikit kurang tepat begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya apalagi kalau tentang permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana apa jadinya kalau negara Indonesia ini tidak memiliki undang-undang dasar yang berkaitan dengan kehidupan kita di lingkungan sekolah. Ayo, itu belum ada yang menyampaikan ya. Kelompok lain Bu. Ya silakan, ayo kelompok 3 nih. Pak Ramla,
kelompok 3 nih. Ayo Ramlan dan Desi. Sudah apa belum? Desi itu ada namanya Desi. Ada Desi Sudah, Bu, kamu sudah, Bu. Ya, ayo silahkan biar bisa ditanggapi oleh temannya yang lain. Bilang tuh Agus itu. Ya, Bu. Ya Agus. Tapi kalian kan Hasil presentasi dari manggil nama. atau hasil tugas dari kelompok kami itu terkait tentang video tadi itu membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar, yang mana perumusan itu telah dirumuskan oleh Badan BPUPKI dan menghasilkan beberapa rumusan. Salah satunya itu hukum atau hukum dasar yang kita kenal sekarang itu, Bu. Ya, betul. Ya. Nah, itu adalah tugas yang di bagian pertama. Kalau yang di bagian kedua, apa? Bagian keduanya tentang apa jadinya kalau negara Indonesia ini tidak mempunyai undang-undang dasar. Maksudnya ya, maksud soal dari nomor 2 ini tadi maksudnya. Oh iya, Bu. Jadi kalau negara kita tidak memiliki undang-undang dasar itu, jadi negara itu sulit untuk mengatur, sulit untuk membangun negaranya karena tidak ada aturan yang jelas. Maka bisa jadi negara itu nanti akan kacau, akan tidak tertata gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, betul, ya. Jadi yang disampaikan oleh kelompok 3, kelompok demokrasi itu benar, ya. Jadi tadi itu peristiwa pentingnya yang didapat adalah di mana dalam kegiatan ini itu perumusan tentang hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar, ya. Nah, habis itu bagaimana apabila negara Indonesia itu tidak memiliki undang-undang? Tentu pasti akan kacau seperti itu. Contohnya seperti tadi, apabila sekolah kita tidak memiliki tata tertib. Nah, seperti itu. Apabila sekolah kita tidak memiliki tata tertib, otomatis kan tidak akan berjalan dengan lancar kegiatan sekolah kita. Seperti itu kan ya? Betul atau tidak? Ya Bu, betul Bu. Iya. Nah, selanjutnya mungkin untuk kegiatan diskusi kita hari ini ya, Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama untuk memberikan tepuk tangan untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Ya, alhamdulillah kegiatan diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin bertanya, bagaimana sih perasaan kalian ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian peroleh? Coba silahkan, ayo. Faizatul. Iya Bu. Ya, bagaimana Faizatul? Apa tadi Bu pertanyaannya? Ayo coba, apa tadi yang Ibu sampaikan? Ayo Faizatul, tadi gimana Faizatul? Kemana Faizatul? Pembelajaran hari itu diajak ngobrol sama itu Ayu Bu tadi. Enggak ada Bu. Ya, Aku tak ada ngajak ya tidak boleh seperti itu ya. Ketika guru menjelaskan, tolong diperhatikan dengan baik ya. Pembelajaran kita hari ini itu apa yang bisa diambil dari Iya, pembelajaran betul. hari ini itu Faizatul. Iya itu Bu Ayu. Faizatul? Pelajaran yang Bisa diambil ya dari pembelajaran hari ini. Iya. Rasa nasionalisme dari para pendiri negara ketika merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian rasa tanggung jawab ketika kita diskusi tadi, kemudian kita diberikan tugas masing-masing dalam kelompok dan kita mempresentasikan. Ya, betul. Ada lagi? Udah itu aja Bu Agus. Iya, betul. Ya, terima kasih. Selanjutnya apa sih yang menjadi hambatan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Yang bisa menyampaikan, Inka? Bagaimana
bagaimana Inka? Alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan baik Bu, dengan lancar. Paling hambatan saya itu Bu, penjelasannya itu kurang kurang mudah dimengerti Bu. Apalagi mengingat ini nah Bu, hambatannya itu saya nih lupa tanggal-tanggal itu nah Bu. Kayak perumusan itu kan ada tanggalnya nah itu Bu. Iya, baik. Ya, padahal tadi di video sebenarnya sudah ada tanggal-tanggalnya ya Inka ya. Cuma Iya Bu. mungkin Inka kurang memperhatikan seperti itu. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu juga ada di buku pelajaran atau bahan ajar yang Ibu bagikan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apa saja? Iya, silahkan. Sidang BPU PKI itu dilaksanakannya 2 kali. Ya, betul. Selanjutnya, Sidang yang pertama itu membahas tentang dasar negara. Kemudian yang kedua itu membahas tentang rancangan negara. Iyalah Bu. ya betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ayo Bu. Ya, silahkan Bu. Silahkan Hasna. Ya Bu, jadi terima kasih. Jadi saya bisa memberikan kesimpulan Bu, bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan kita yang telah merumuskan kemerdekaan ini Bu. Jadi bukan main perjuangannya itu para pejuang kita Bu, dengan cara melanjutkan Bu. Jadi kita harus lanjutkan itu Bu, para perjuangan para pendiri kita Bu. Jadi contohnya itu Bu, kita harus berbuat baik, tidak korupsi dan sebagainya Bu. Jadi terima kasih Bu, itu saja Bu. Iya, baik. Terima kasih ya untuk Faizatul, Ayu, dan Hasna yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sedikit Ibu menambahkan, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini itu tentang BPUKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali ya. Yang pertama itu tentang pembahasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, lalu yang kedua adalah perumusan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. Nah, selanjutnya pada sidang BPUPKI yang kedua ini perumusannya itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli, di mana tanggal 10 membahas bentuk negara, lalu membentuk 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno, kedua panitia perancang keuangan dan perekonomian dengan Ketua Muhammad Hatta, ketiga panitia perancang pembelaan tanah air dengan Ketua Abikusno Joso. Lalu pada tanggal 13 Juli 1945 membahas lambang negara, negara kesatuan dan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya tanggal 14 pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan, lalu tanggal 15 Juli pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari apabila tadi negara Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar, ya hasil jawaban dari anak-anak Ibu semuanya jawabannya bagus-bagus, semuanya sudah menanggapi dengan bagus, ya. Adapun di sini Ibu menyimpulkan. Nah, apabila negara tidak memiliki undang-undang dasar, sistem negara tentu tidak akan berjalan dengan baik. Hukum-hukum banyak yang dilanggar, hak tidak akan terwujud, hingga akibatnya negara tersebut akan jatuh ke dalam jurang perpecahan, seperti itu, ya. Nah, bagaimana? Sehat masih? Masih Bu. Alhamdulillah. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya. Hai, halo. Hai, halo. Halo hai. Halo hai. Ya, masih semangat ya, walaupun kita masuknya di jam siang, masih semangat. Semoga tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar. Nah, oke, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu
Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah yang dikerjakan di rumah. Namanya juga pekerjaan rumah ya, berarti dikerjakan di rumah, bukan pekerjaan sekolah. Jadi tidak boleh dikerjakan sekolah. Jadi apabila ibu tahu kalau pekerjaan itu dikerjakan di rumah, mohon maaf, tidak ibu beri nilai. Ya, ya, oke ya. Bu. Pekerjaannya kerjakan dengan tertib, amanah, dan penuh rasa tanggung jawab. Mohon maaf. Nah, ini tugas pekerjaan asrama. Mohon maaf ya, maksudnya tugas pekerjaan rumah. Nah, ini nanti akan ibu bagikan ya, akan ibu bagikan lembaran-lembaran untuk kalian kerjakan di rumah. Begitu ya. Ingat ya, tugas pekerjaan rumah berarti dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Oke? Ya, Bu. Oke. Iya, siap. Nah, karena kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir ya, waktunya sudah sampai untuk kita mengakhiri kegiatan hari ini ya. Alangkah baiknya karena kita awalnya memulainya dengan membaca doa, maka kita juga mengakhirinya dengan membaca doa. Untuk menutup kegiatan hari ini, silahkan yang memimpin doanya, silahkan Abdul. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bukan Abang Reza maksudnya. Doa selesai. Iya, terima kasih ya. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang pengesahan Undang-Undang Dasar. Nah, untuk kegiatan pengesahan Undang-Undang Dasar itu Ibu akan membuat sebuah proyek ya. Jadi silahkan kalian membawa karton. Nanti untuk kartonnya Ibu yang menyiapkan. Jadi silahkan kalian membawa gunting, lem kertas ya. Nah, itu saja. Untuk kertas kartonnya dan kertas berwarnanya nanti akan Ibu yang menyiapkan. Terima kasih ya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.